أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله.
Mari di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah Allah karuniakan kepada kita senantiasa menjadi milik kita, karena kita pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah jelas mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, maka akan ditambah nikmat-nikmat itu. Akan tetapi apabila kita kufur, mengingkari nikmat-nikmat yang kita peroleh, termasuk hari ini, hati-hati kita, kaki-kaki kita diringankan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ini senantiasa menjadi milik kita. Karena kalau kita mengkufuri, Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, sungguh adab itu teramat pedih. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita kirimkan kepada suri tauladan kita, kepada permata hati kita, Rasulullah SAW. Dan semoga kita senantiasa diakui sebagai umat beliau, sehingga kita telah memperoleh syafaatnya, lebih-lebih syafaatul ummah, pertolongan khusus, pertolongan agung yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umat beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari mimbar yang penuh berkah ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Tidak hanya kuantitas saja, tetapi kualitasnya pun harus menjadi perhatian bagi kita. Karena tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Dan tidak ada bekal yang baik kecuali takwa itu sendiri. Sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekal, maka sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Sidang Jumat yang berbahagia. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah bertanya, siapa makhluk Allah yang paling bagus imannya? Salah seorang sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, betul, para malaikat imannya pasti bagus, karena malaikat sangat dekat dengan Allah. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan salah, karena mereka tidak mempunyai nafsu seperti kita. Mereka hanya diberikan akal saja, sehingga mereka adalah orang yang paling baik imannya. Tapi bukan itu maksud saya. Lalu sahabat lain menjawab, para nabi dan rasul ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, betul, nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah utusan Allah di dunia. Pasti mereka sangat dekat, dicintai oleh Allah, dan mereka imannya pasti bagus. Tapi bukan itu. Sahabat lain mengatakan, para sahabat ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, betul, para sahabat imannya baik. Mereka berjuang denganku. Mereka menegakkan agama Islam bersamaku. Mereka syahid di jalan Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Para sahabat bingung.
Lantas siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang paling baik imannya di antara makhluk Allah adalah adalah umatku yang hidup jauh setelahku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, mereka tidak pernah bertatap muka denganku, tetapi mereka beriman, mereka ikhlas menerima ajaran Islam. Mereka sangat aku cintai, mereka sangat aku sayangi, mereka aku tunggu nanti di surganya Allah. Yaitu yang dimaksud Rasulullah adalah kita semua. Maka kita harus berbangga, kita harus berbahagia, karena kita sangat dicintai oleh Rasulullah dan dikatakan makhluk Allah yang paling baik imannya, karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita ikhlas menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Seperti hadis yang saya sampaikan tadi di depan, kullu ummati yadkhulunal jannata ila man amana. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga ila man amana, kecuali mereka yang tidak mau. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mau untuk tidak masuk ke dalam surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang sangat rindu oleh surga, menjawab keinginan Rasulullah. Kita ditunggu oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar membuat Rasulullah senang, agar kita disayang oleh Allah? Banyak sekali apa yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Khatib yakin dari semua yang hadir ini pasti mampu untuk membeli Al-Quran, pasti mampu membeli alat komunikasi yang berupa HP. Bahkan di era teknologi canggih ini, hilirisasi digital, kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Di dalam kita bernegara dan berbangsa, kita punya Pancasila, tetapi di dalam kehidupan kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betapa kita ingin sekali bahagia hidup di dunia, di akhirat dijauhkan, dihindarkan dari siksa api neraka. Al-Quran termasuk salah satu syarat bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia hatta akhir. Terus baca Al-Quran, pahami isinya, amalkan isinya. Saat kita menunggu sholat Jumat, saat masih ada waktu, kita berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran berkali agar hati kita menjadi tenang. Sebagaimana di dalam Al-Quran berkali surat Al-Baqarah, Allah katakan, "Dzalika alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alif lam mim, hanya Allah yang Maha mengetahui. Kitab itu Al-Quranul Karim, tidak ada satu sedikit pun keraguan di dalamnya, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mestinya dekat dengan Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, wa mut'imul jiyad, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kalau ada orang musafir yang datang ke rumah kita,
utamanya orang musafir yang sedang menjalankan takbir, yang sedang melaksanakan syiar agama Islam. Kita mesti senang, kita mesti bangga karena kita kedatangan para musafir yang berjuang di jalan Allah. Ketika mereka kehabisan bekal, maka kita harus menjadi orang-orang yang senang, orang-orang yang gemar memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan makan, minum, apapun yang kita punya, karena itu termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang berbahagia yang ketiga, wasaimin fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara beberapa bulan. Ketika kita belum masuk di bulan Rajab, berada di bulan Rajab, kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Kenapa kita selalu berdoa seperti itu? Karena 3 bulan yang berurutan ini adalah bulan-bulan penuh dengan kebaikan. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Sehingga kita sangat ingin sekali agar usia kita disampaikan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang bertaburan dengan pahala Allah. Sedikit amal sunnah yang kita lakukan itu diberikan pahala setara dengan pahala amal ibadah wajib. Apalagi amal ibadah wajib, pahalanya pasti berlipat-lipat. Sehingga kita sebagai orang Islam pasti sangat merindukan bulan Ramadan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana diwajibkan puasa ini untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu banyak sekali amalan-amalan soleh, pekerjaan-pekerjaan baik, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disayangi oleh Allah, dan dirindukan oleh surga Allah. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, saudara-saudara kita dimanapun berada, kita bisa ditemukan di dunia ini, juga ditemukan di akhirat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ucapan kita nanti di akhir ujung usia kita adalah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah,
pasti masuk surga. Semoga ini menjadi keinginan kita, cita-cita kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dipermudah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ar-raqibul majid wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اسلم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اسلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في فلسطين من بلاد إسرائيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha katsiran yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول